wabarakatuh. Saya Septiana, NIM 2305107038, kelas PAI 2302K. Jadi, di dalam video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Pada kali ini, saya akan menjelaskan apa sih manfaat media pembelajaran dan sumber belajar itu. Nah, manfaat media dan sumber belajar, media pembelajaran dan sumber belajar itu memiliki banyak manfaat bagi siswa dan guru. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran dengan baik melalui gambar, video, atau animasi. Siswa dapat memvisualisasikan konsep dan topik yang sulit dipahami hanya dengan membaca teks. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini dapat membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya, menyediakan variasi pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran di kelas. Guru dapat menggunakan buku, slide presentasi, video, game, dan sumber belajar lainnya untuk mengajarkan konsep yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda untuk lebih memahami materi. Selanjutnya, memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran dan sumber belajar yang berbeda dapat membantu siswa memperkaya pengalaman belajar mereka. Misalnya, siswa dapat mengunjungi situs web atau museum online, membaca artikel di jurnal ilmiah, atau menonton film dokumenter untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan teknologi. Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar yang memanfaatkan teknologi dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Hal ini dapat membantu siswa lebih siap untuk mempartisipasi dalam dunia yang semakin terhubung dengan tergantung pada teknologi. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas waktu. Dalam beberapa kasus, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa dan guru menghemat waktu dalam mengajar dan belajar. Misalnya, penggunaan video dapat menghemat waktu dalam menjelaskan konsep dan yang kompleks. Penggunaan buku teks digital juga dapat membantu siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Terakhir, menjaga kontinuitas belajar. Jadi, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar juga dapat membantu siswa untuk tetap belajar meskipun tidak dapat hadir di kelas. Misal, siswa yang sakit atau yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses sumber belajar online untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pembelajaran. Kesimpulan. Jadi, itulah beberapa manfaat dan media pembelajaran dan sumber belajar bagi siswa dan guru. Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depan. Selanjutnya, media pembelajaran diklasifikasi berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media. Menurut si Herman, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Herman juga mengkelompokkan media menurut kemampuan daya liputnya. Yang pertama, liputan luas dan serentak seperti TV dan radio. Kedua, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide poster, atau audio tape. Ketiga, media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Nah, media diklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk di domain
mengadaptasikan komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok tersebut, media pembelajaran dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar, stimulus belajar, menarik minat belajar. Contoh, perilaku belajar, memberikan kondisi eksternal, menuntut cara berpikir, memasukkan ahli ilmu, menilai presentasi, dan pemberi umpan balik. Berdasarkan pemahaman klasifikasi media pembelajaran tersebut, akan mempermudah para guru atau praktisi lainnya dalam melakukan pemilihan media yang tepat pada waktu merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan media yang disesuaikan dengan tujuan, materi, serta kemampuan dan karakteristik pembelajaran akan sangat menunjang efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Menurut Angkowo Kosasi, penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga pembelajaran bermedia dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, proses pemilihan media pembelajaran tidak sama dengan pemilihan buku pegangan dalam pembelajaran. Pemilihan buku pegangan perlu memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang akan diajarkan. Sedangkan menurut Wilkinson, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu tujuan media yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria yang paling pokok, sedangkan tujuan pembelajaran yang lainnya merupakan kelengkapan dari kriteria utama ini. Kedua, ketepatgunaan. Jika materi akan dipelajari adalah bagian yang penting dari benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Apabila yang dipelajari adalah aspek yang menyangkut gerak, maka media film atau video akan lebih tepat. Penggunaan bahan-bahan yang bervariasi menghasilkan dan meningkatkan pencapaian akademik. Ketiga, keadaan siswa, media, dan efektif digunakan apabila tergantung dari benda individual antar siswa. Misalnya, kalau siswa tergolong tipe auditif visual, maka siswa yang tergolong auditif dapat belajar dengan media visual, dan siswa yang tergolong visual dapat juga belajar dengan menggunakan media audio. 4. Ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Manfaat media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Jadi, media pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah, karena dapat disajikan dalam bentuk visual atau audio yang lebih menarik dan dapat membantu pembangkitan minat belajar siswa. Kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk berpikir kreatif dan mengeksplorasi ide-ide baru belajar, karena siswa dapat berinteraksi dengan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk yang berbeda. Ketiga, mempercepat waktu belajar. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk mempercepat waktu belajar, karena dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Terakhir, meningkatkan daya ingat siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi yang dipelajari, karena media pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk visual yang dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa. Klasifikasi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media cetak, media pembelajaran yang terbentuk kertas atau buku. Media audio, media pembelajaran yang berbentuk suara seperti rekaman audio dan podcast. Kedua, media visual, media pembelajaran yang berbentuk gambar atau video.
Ketiga, media elektronik, media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Ketiga, kesesuaian dengan kondisi siswa. Keempat, kemudahan penggunaan. Media pembelajaran yang lebih harus mudah digunakan dan tidak memakan waktu yang lama untuk dipelajari. Yang kelima, biaya media pembelajaran. Yang dipilih harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.